Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di pantainya Luwuk Banggai. Ini di namanya Kilo 5 ya. Cukup terkenal di Luwuk Banggai. Salah satu kota eh, paling besar di Sulawesi Tengah. Insya Allah mungkin nanti akan jadi ibu kotanya Sulawesi Timur ya. Ya. Jadi ini Kilo 5 salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Luwuk. Nah, kita sekarang mau ngobrol bareng Dokter Minarti. Say hi. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Minarti. Jadi Dokter Minarti ini salah satu dokter umum di Rumah Sakit Luwuk. Jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol soal kehidupan dokter umum. Bagaimana kehidupan dokter umum di rumah sakit ya. Sekarang Dokter Minarti ini kerja di Rumah Sakit Umum Luwuk. Tolong ceritakan dulu bagaimana awal mulanya bisa sampai terdampar di sini. Kita mulai saja ya. Saya kebetulan tahun 2009 kan lulus Fakultas Kedokteran. Terus kebetulan ada penerimaan CPNS di Luwuk. Kenapa saya memilih Luwuk? Karena ibu saya orang sini. Dan saya juga memang lahir di sini di Luwuk Banggai. Jadi ada tes penerimaan. Alhamdulillah sekali ujian langsung lulus. Sudah mulai terangkat CPNS sampai sekarang sudah 13 tahun status PNS ditempatkan di Rumah Sakit Luwuk, Rumah Sakit Umum. Dari dulu sampai sekarang kerja di UGD terus atau bagaimana? Iya, karena status sebagai dokter umum jadi ya tempat penempatannya di UGD, tapi kadang ditempatkan di ruangan lain sebagai asisten. Pernah saya sebagai asisten di hemodialisa, terus sekarang ditempatkan sebagai di komite PPI rumah sakit. Nah, kita mau cari tahu dulu, kepo. Kenapa sih Dokter Minarti ini mau jadi dokter? Apakah itu cita-citanya dari kecil atau bagaimana? Semua orang dokter punya alasan masing-masing kenapa mau jadi dokter, ya. Kalau saya ikut-ikutan. Kalau Dokter Minarti bagaimana? Coba ceritakan. Ah, kalau saya sih sebenarnya dibilang ikut-ikutan tidak juga ya. Kalau saya sih lebih dari keinginan orang tua sih sebenarnya. Karena ibu saya dulu mau mendaftar di kesehatan tapi waktu itu ada sesuatu dan lain hal tidak bisa. Jadi kebetulan saya anaknya ya sudah disarankan ikut masuk di Fakultas Kedokteran. Oh, jadi istilahnya ini semacam jodoh. Dijodohkan sama orang tua, ini dijodohkan sama Fakultas Kedokteran. Begitu kan? Oh, ya. Apa boleh buat. Nah, kan sudah 13 tahun ini jadi dokter umum. Maksudnya kan banyak dokter lain sudah jadi dokter spesialis. Apa alasannya kenapa tidak merubah status jadi dokter spesialis gitu?
Banyak alasan sih sebenarnya. Karena waktu juga, terus pernah ikut tapi belum juga ketut mau ikut nikah, terus habis nikah eh, sempat ikut S2 sih, S2 biomedik farmakologi, terus habis selesai itu ikut suami 4 tahun di Jepang. Jadi udah lewat umurnya. Jadi untuk yang bagian-bagian besar sudah tidak bisa lagi ya. Jadi tinggal masih bisa sih sebenarnya kalau untuk spesialis, tapi sudah yang bagian-bagian kecil saja bisanya. Apa saja kasus-kasus yang sering datang di UGD? Apakah itu hanya memang yang gawat-gawat saja, kan namanya UGD, unit gawat darurat. Kalau misalnya ada pasien yang tidak gawat terus datang ke UGD, diapain? Apakah disuruh datang besok atau bagaimana? Inilah uniknya tugas di UGD ya. Kadang pasien datang memang betul-betul butuh pertolongan, memang statusnya ada di gawat darurat. Kita ketahui kalau di UGD itu kan ada pasien dipisah-pisah gitu, kayak dia harusnya statusnya gawat, itu memang harus ya memang layak masuk UGD. Kadang juga lebih banyak ini ya, kayaknya tergantung pengalaman selama bekerja di UGD itu kan kadang kita bisa melihat ini pasien betul-betul sakit atau tidak. Jadi kadang pasien masuk itu kadang lebih banyak dramanya. Harusnya dia ndak mau ada yang cuma mau pengen istirahat aja di UGD supaya bisa dapat libur dari tempat kerja kayak gitu. Kadang nggak ada indikasi untuk rawat inap, ya kita muter otak gimana caranya dia bisa masuk rawat inap gitu. Ada yang harusnya dirawat inap pasiennya nggak mau gitu karena banyak pertimbangan mungkin ya kayak gitu-gitu. Pokoknya UGD itu unik. Jadi kalau misalnya ada pasien yang mau datang berobat tapi bukan dalam kasus gawat, bagaimana penanganannya itu? Apakah ditolak atau bagaimana? tetap dilayani tapi diberi penjelasan kalau yang ini bisa untuk rawat jalan saja, nanti dikasih obat, diberi obat sesuai simptomnya, terus disuruh kontrol ke poli atau ke puskesmas. Jadi misalnya eh, pagi-pagi kan biasanya ada poliklinik, terus pasiennya datangnya ke UGD malah bukan ke poliklinik, mungkin dia malas antri atau bagaimana itu penanganannya? Kalau yang kayak begitu memang ya itu, kalau masih jam poli, masih jam aktifnya poli, tetap kami dorong ke poliklinik sambil diberi penjelasan. Yang masalahnya kalau misalnya sudah jam pendaftaran poli itu sudah tutup, nah itu yang biasanya dramanya mulai di situ. Lebih banyaknya kalau yang memang khususnya memang dari simptomnya saja sudah kelihatan ini harusnya kasusnya kasus poli, pasien poli, biasanya kami kalau bukan disuruh datang besok atau keluarga pasien yang memaksa untuk masuk, biasanya kami lebih ke observasi. Dan tetap kami jelaskan dulu kalau di observasi di UGD itu kan batas cuma 6 jam. Jadi gejala berkurang atau tidak, apalagi kalau dia pakai pakai BPJS itu kan memang ada aturannya sendiri. Itu BPJS sudah mengatur kalau pasien yang status observasi itu kurang dari 6 jam harus sudah
pulang, harus dipulangkan. Kalau misalnya masih ada gejala nanti dilihat lagi. Kalau misalnya memang masih memaksa untuk masuk, biasanya lebih banyak yang kayak begitu ya. Apalagi kalau pasiennya sudah jauh-jauh dari pulau, dari pulau seberang atau dari ya yang di luar kota Luwuk itu biasanya maksa untuk masuk biasanya karena udah jauh-jauh kan. Masa enggak masuk rumah sakit kan niatnya udah masuk biasanya minta masuk rumah sakit, ya sudah dipaksakan masuk ya dengan diagnosa yang minim ya, yang penting dia masuk aja, masuk rumah sakit. Kan kondisi masyarakat yang datang ke rumah sakit itu kondisi ekonominya beda-beda ya. Ada yang sanggup bayar, ada yang tidak. Yang ada juga yang punya BPJS, ada yang tidak. Nah, kalau yang punya BPJS kan gampang ya, tinggal urus BPJS-nya. Tapi kalau yang tidak punya BPJS, bagaimana itu? Ditangani seperti apa kalau di rumah sakit? Nah, kalau yang ini saya perlu klarifikasi karena biasanya sekarang banyak di platform-platform TikTok, YouTube, atau Instagram, Instastory itu biasanya ada image bahwa pelayanan di UGD itu di rumah sakit itu membeda-bedakan pasien. Pasien umum atau pasien BPJS. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya tidak ada pembedaan kayak begitu ya. Tetap kami layani. Cuma yang membedakan itu sebenarnya fasilitas dari BPJS-nya sendiri. Jadi kalau kami semua pasien apapun semua diterima. Statusnya semua sama. Baik dia umum ataupun BPJS. Sekarang kan semua walaupun dia tidak ada BPJS, kalau kelihatannya pasiennya ini tidak mampu, ya rumah sakit akan membantu, akan dibikinkan BPJS. Tapi harus berhubungan lagi, nanti kita bikinkan surat pengantar ke Dinas Kesehatan untuk dibuatkan BPJS. Kalau keterangan tidak mampu kan harusnya di BPJS pemerintah ya, nanti kalau sudah selesai nanti dia ngurus sendiri di kampungnya masing-masing untuk dibayarkan BPJS pemerintah kelas 3 biasanya kayak gitu. Yang saya dengar BPJS itu aktif 1 minggu setelah dibuka, didaftarkan. Jadi daftar hari ini belum tidak bisa langsung dipakai besoknya. Jadi bagaimana dengan yang seperti itu? Nah, itu nanti dijelaskan lagi. Biasanya kami kalau yang kayak begitu kalau misalnya dia tetap ngotot masuk dengan status BPJS yang belum aktif, itu nanti bicara sendiri. Kita sarankan pasien atau keluarga pasiennya langsung berbicara ke ini kantor BPJS, kan di rumah sakit kan ada kantor BPJS khusus untuk di rumah sakit, jadi nanti bicara sendiri bagaimana caranya untuk memfasilitasi yang status BPJS-nya baru aktif setelah 2 minggu. Oh, berarti intinya mau tidak mau harus bayar sendiri kalau memang BPJS-nya belum aktif, begitu? Iya, karena kan namanya di Indonesia ya sudah disuruh daftar BPJS, masih juga tidak mau. Mungkin banyak alasan. Jadi pas kena penyakit baru dia mau kasak-kusuk cari. Seperti itu kan? Jadi BPJS itu didaftarkan harusnya pas sebelum kita sakit, ya. Namanya juga seperti asuransi. Jadi kalau misalnya mau masuk rumah sakit sudah sakit tapi baru membutuhkan BPJS, ya otomatis BPJS-nya tidak bisa langsung dipakai, ya. Butuh waktu 1 minggu kah atau apa seperti itu. Jadi kita sekarang tanya tentang kasus-kasus yang menarik di rumah sakit ya. Selama ini apa sih yang paling teringat
kasus-kasus pasien yang unik yang paling diingat selama jaga di rumah sakit? Apa ya? Saking banyaknya lu nggak ingat pasiennya apa-apa saja. Cuma yang biasanya yang yang biasanya tidak menarik itu kadang tertutupi sama yang paling heboh. Biasanya pasien-pasien heboh itu yang pasien-pasien kayak KLL biasanya. Hebohnya bukan karena heboh pasiennya, kalau heboh karena ya keluarganya biasanya yang heboh. Jadi bagaimana caranya kita memberikan ketenangan pada keluarga untuk tetap tenang ya. Jadi kita pun harus jauh lebih tenang daripada keluarganya. Padahal sebenarnya kita sudah juga juga ya tidak tenang juga sih sebenarnya. Cuma kalau kita yang panik, bagaimana keluarga pasien. Jadi memang harus dibutuhkan ketenangan biasanya untuk menghadapi yang kayak begini-begini. Biasanya pasien KLL sih yang seru-seru. Bagaimana dengan kasus yang apa ya? Biasanya kan ada yang sampai polisi datang yang ada hubungannya dengan hukum begitu. Ada tidak kasus begitu? Itu KLL itu atau mati tidak wajar biasanya. Mati tidak wajar udah datang dalam keadaan status sudah jenazah mayat ya. Terus kematiannya kayaknya mencurigakan, biasanya polisi datang. Perkosaan ada. Selama ini perkosaan belum pernah dapat. Kalau perkosaan biasanya kan UGD-nya lain sendiri. Biasanya kalau perkosaan itu dia langsung diarahkan ke arah forensik biasanya. UGD jarang menerima yang kayak begitu, kecuali dinas sore atau malam. Tapi selama ini sih enggak pernah dapat yang kayak begitu. Belum pernah. Nah, ini kan pengalaman saya sendiri sebagai dokter juga. Saya dulu kalau menghadapi pasien yang dalam tanda kutip meninggal di tangan saya, ya, jadi saya tidak bisa menyelamatkan. Saya itu merasa bersalah begitu. Nah, bagaimana dengan Dokter Minarti ini? Apakah ada juga perasaan seperti itu atau bagaimana? Atau saking terbiasanya jadi sudah kebal atau bagaimana? Awal-awal bertugas ya kadang pernah waktu masih awal-awal bertugas di UGD baper ya. Kadang sedih juga, langsung masuk ke ruangan ikut meneteskan air mata sedikit. Tapi setelah berjalannya waktu ya seperti yang kita ketahui bahwa dokter itu hanya sebatas empati bukan sampai simpati. Jadi saking terbiasanya dapat yang begitu ya, kalau udah meninggal ya sudah, berarti kita sudah berusaha, tapi kalau memang sudah tidak bisa tertolong ya sudah selesai, begitu saja. Jadi istilahnya itu dokter itu orang yang paling sering melihat kematian secara langsung ya. Jadi apa ya? Tidak ada profesi lain yang kalah dokter dalam hal menghadapi kematian. Jadi kalau mungkin masyarakat biasa ada kematian di depan matanya, kaget ya, histeris. Tapi kalau dokter, saking terbiasanya dia sudah kebal. Rata-rata seperti itu. Jadi jangan heran kalau ada keluarga pasien yang pernah menghadapi dokter yang cuek saja ketika keluarganya itu meninggal dan dokternya cuek saja, kayak tidak peduli.
Itu karena saking terbiasanya dokter dengan kondisi kematian ya. Begitu ya. Oh. Kalau keluarga sendiri barangkali beda kan. Kalau keluarga sendiri yang meninggal atau apa dan kita tidak bisa selamatkan, mungkin itu akan beda ya. Pertanyaan tentang dokter muda ya. Kan zaman sekarang tidak seperti dulu. Waktu kita tidak ada mengenal namanya internship. Dokter internship itu istilahnya dokter muda yang ditugaskan sebagai dokter jaga, sebagai magang di rumah sakit. Ya. Dulu konsep itu tidak ada, ya. Jadi kita langsung selesai, langsung masuk ke rumah sakit jadi dokter jaga. Kalau ini mereka punya magangnya istilahnya, namanya dokter internship. Nah, dokter internship itu punya jadwal jaga yang sama dengan dokter umum biasa. Tapi digaji kayak dokter internship. Oh, digaji tapi beda sumber gajinya ya. Bukan dari rumah sakit kan. Jadi mungkin dari kementerian ya, seperti itu. Jadi istilahnya mereka ini masih magang dan sudah diharuskan jaga-jaga di rumah sakit. Nah, bagaimana pengalamannya? Kan istilahnya dokter internship itu juga punya istilahnya dokter pembimbing ya di situ. Jadi bagaimana ini dokter umum yang sudah kerja menilai kualitas dari dokter internship ini? Apakah mereka memang bagus atau bagaimana? Nah, coba dijelaskan. Kalau menurut saya ya, dokter intensif sekarang itu harusnya sih jauh lebih bagus ya, karena perkembangan ilmu sekarang itu harusnya lebih maju, mereka lebih update, lebih gampang ini. Cuma beda ini aja mungkin. Beda apa ya? Beda bagi orang, sama aja kayak orang yang belum pernah kerja langsung ditempatkan yang memang tempat kayak seperti UGD itu kan agak kaget gitu, karena ritme pekerjaan di itu kan cepat ya. Jadi cara kerja dokter intensif kan dia baru, apalagi baru langsung penempatan di rumah sakit, nggak di puskesmas dulu, langsung ditempatkan di rumah sakit dan bertugas di UGD itu memang agak kaget dengan ritme kerja UGD yang harus cepat, tepat. Jadi mereka masih agak lambat, kadang masih anamnesas, buka buku. Jadi mindsetnya itu masih datang pasien dengan ini, dia tuh mikirnya masih lama sekali. Bukan hanya dokter intensif yang seperti itu, biasanya dokter-dokter baru juga yang sudah melewati intensif itu juga seperti itu. Mereka masih lama, masih mikir dulu ini. Sedangkan di UGD itu tidak bisa selama itu. Jadi memang harus, kalau dapat pasien ini ya sudah, nanti perawatnya itu menunggu. Dokter mau dikasih apa? Gitu. Jadi itu harus cepat. Ini. Jadi sesuai simptom saja nanti diberikan diberikan pengobatannya begitu. Itu sih kelebihannya sih, harusnya dokter intensif yang sudah pernah bekerja terus ditempatkan bekerja lagi, harusnya sih mentalnya sudah siap ya untuk kerja. Jadi intinya ini dokter internship belum terlalu berpengalaman kan, namanya juga magang baru kan. Jadi harus dimengerti, harusnya yang berpengalaman dengan yang tidak berpengalaman pasti beda ya. Tapi tetap harus diapresiasi adanya kegiatan dokter internship ini, karena itu sebagai latihan sebelum menjadi ahli ya. Lagian dengan adanya dokter internship, di situ kan ada dokter
yang sudah berpengalaman yang bisa membimbing ya. Jadi harus dimengerti sebenarnya apa dan bagaimana itu dokter internship ya. Karena mereka belum berpengalaman. Oke. Saya rasa sudah ya kita bincang-bincangnya ini sangat apa ya? Santai dan pemandangannya juga sangat indah di sini. Saya rasa semoga bincang-bincang ini ngobrol bareng dokter ini bermanfaat informasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.